Allah. Demikian tadi telah kita saksikan dan ikuti bersama prosesi imtihan terbuka yang dirangkai dengan pembacaan klasikal-klasikal. Semoga dengan prosesi khotaman hingga imtihan terbuka tadi dapat membimbing keimanan dan kita bisa mengambil banyak pelajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. Hadirin yang dirahmati Allah, khatimin dan khatimat yang berbahagia, beralihlah kita ke acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Kepala TPQ Al-Amin, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nujum. Kepada Ustadz Ahmad Nujum, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz dan asatidah, serta guru-guru pendidikan formal maupun non formal, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah atau wakil yang mewakilinya untuk hadir dalam acara pertama dan imtihan kelima TPQ Al-Amin. Yang kami muliakan guru-guru kami, koordinator pendidikan Al-Quran cabang NTB 1, guru-guru kami, koordinator pendidikan kecamatan 01, 02 dan 03, guru-guru kami yang ada di TPQ Al-Amin, dan yang berbahagia Bapak dan Ibu wali santri, khotimin dan khotimat, serta anak-anak kami serta khotimin dan khotimat yang berbahagia. Singkatnya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ribuan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang kita tidak bisa hitung satu persatu, bahkan dengan alat yang secanggih apapun, HP, komputer, atau segala macam jenis alat hitung tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah SWT. Yang kedua kalinya, selawat dan iring salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah SWT, inilah keadaan TPQ kami yang sederhana. Mudah-mudahan dengan tempat yang sederhana ini, dengan adanya khotaman dan imtihan, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Karena di dalam Al-Quran Allah SWT memberi kita kabar atau khobar atau berita, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, ila akhir ayat. Qul, katakanlah hai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Menurut imam-imam tafsir Ibnu Katsir, yang dikatakan rahmat itu adalah Al-Quran. Sedangkan menurut kitab tafsir jalan lain,
Yang dimaksud dengan birahmatihi itu adalah Rasulullah SAW. Namun kedua ini tidak bisa dipisahkan, Rasulullah dengan Al-Quran. Karena Rasulullah adalah, kata istri beliau, Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Tadi anak-anak kita juga sudah kira Quran berjalan. Namun maksudnya Rasulullah itu akhlaknya akhlak Quran. Apapun yang dicari pada Rasulullah pasti ketemu. Rasulullah seorang pengajar, seorang pedagang, seorang petani, apapun pasti ada pada diri Rasulullah SAW. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian bergembira dengan kabar tersebut, dengan rahmat keutamaan tersebut. Maka kita ini guru-guru terutama yang ada di TPK Al-Amin ini, khotaman dan imtihan ini merupakan wujud rasa syukur kami mendidik putra putri bapak-bapak ini. Ini adalah bentuk rasa syukur yang mendalam yang tidak bisa saya sebutkan dengan kata-kata, melainkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu tamu undangan, saya pernah mendengar hadis Rasulullah SAW, salah satu asal yuhibbullahu ta'ala, itu ada tiga suara yang Allah itu cinta dan ridho kepada suara tersebut. Yang pertama itu suara kokokan ayam. Alhamdulillah kami di kampung itu, saya duduk biasa selesai subuh, duduk ngopi, mendengar ayam yang berkokok, berpikir tentang hadis ini. Maksudnya Rasulullah, kokokan ayam ini kok bisa menjadi dicintai? Terus saya pikir-pikir, ternyata dia zikir gitu. Zikrullah, dia bilang gitu. Bunyinya itu Zikrullah. Nah seperti itu. Jadi ayam pagi-pagi itu sudah berzikir. Itu adalah suara yang dicintai oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua itu suara orang membaca Quran. Dan alhamdulillah kita hadir khotaman ini telah mendengar dari awal bacaan Quran. Mudah-mudahan telinga kita ini menjadi telinga yang Allah ridhoi dan cintai. Kemudian yang ketiga, tahun depan ya, salat tahun depan. Dan sekarang ini ibu-ibu, yang ketiga itu suara orang yang memohon ampun di pagi hari. Itu yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Bapak dan Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, tadi telah kita sama saksikan rangkaian acara dari khotaman doa klasikal, gurib dan tajwid, dan pembacaan klasikal yang diuraikan dengan hukum-hukum tajwidnya. Itu merupakan tidak langsung bim salah bim atau langsung jadi tidak. Namun perlu Bapak dan Ibu ketahui, anak-anak ini melewati ujian di TPQ, tes hariannya yang sehari kadang-kadang tidak lulus. Jadi betul-betul ketat untuk penyimaannya. Kemudian ada tes lembaga, tes kecamatan, tes cabang, hingga akhirnya anak-anak ini bisa naik ke atas panggung. Itu merupakan suatu pengorbanan yang luar biasa, terutama dari Bapak dan Ibu wali santri yang hujan mengantar anaknya, walaupun panas tengah hari galang ini, panas-panas ini, untuk mengantar putra putrinya ini, masya Allah. Itu yang bersyukur, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu wali santri yang lain bisa mencontoh wali santri yang ada di depan ini, agar putra putri kita yang masih ngaji di TPQ bisa naik di atas panggung ini, insyaallah gitu. Bapak dan Ibu rahimakumullah, semua kita, semua orang tua pasti jika ditanya mengenai anak, pasti kita akan memberi jawaban hal yang sama. Pasti kita ingin mempunyai anak yang soleh solehah. Saya yakin Bapak dan Ibu semua di sini yang hadir itu termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan ada pun orang-orang yang tidak baik itu kalau ditanya, walaupun maling, penjahat ini, kalau ditanya tidak milih anak berlebih, pasti dia akan menjawab, saya ingin memiliki anak-anak yang soleh solehah. Biar saja saya yang
kena apa kotornya. Itulah orang tua. Bapak dan Ibu rahimakumullah, mungkin tidak terlalu panjang yang akan Al-Fakir sampaikan ini karena waktu yang begitu mepet. Mungkin kami mohon maaf dari semua tamu undangan, baik penyebutan nama, gelar yang tidak sesuai karena kebodohan kami sendiri. Kami mohon maaf semuanya. Adapun jamuan yang tersedia kami mohon maaf. Kami ingin semuanya dapat bagaimana diceritakan oleh Nabi Sulaiman itu. Dia pengen memberi makan ikan di lautan itu, namun Allah tegur, Sulaiman, engkau tidak mampu. Minyak ya jaju penuh niki banyak dimakan oleh ikan kecil. Tiba-tiba datang satu ikan yang besar, dilahap semuanya. Hanya itu tidak mampu. Itulah kekurangan kami nih bapak-bapak, mohon dimaklumi dan dimaafkan apabila dari penyambutan khidmat kami selama bapak dan ibu berada di sini hingga pulangnya nanti kami mengucapkan ribuan maaf. Dan untuk bapak ibu wali santri kami juga mohon maaf selama kami berinteraksi dengan bapak dan ibu dan yang mewakili Ustaz dan Ustazah dari TPK Al-Amin memohon maaf apabila pernah menyakiti baik secara fisik maupun non fisik kepada putra putri pelungguh, bahkan pelungguh senamnya niki, atas perkataan kami yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon dimaafkan nggih. Alhamdulillah. Dan pada hari ini yang menyerahkan kembali putra dan putri bapak senamnya niki untuk belajar di rumah, dan yang sangat berharap untuk bapak dan ibu untuk melanjutkan putra putrinya ke jenjang tahfiz baik di pondok maupun di sini kan juga membuka pra-PT lanjutan dari khotaman ini, agar apa yang disampaikan oleh anak-anak tadi itu, saya ingin menjadi tentara yang hafiz Quran. Jadi kalau sudah anak-anak dibekali dengan Quran, insya Allah nembaknya tepat. Oke, nembaknya tepat, tidak salah tembak. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang sarankan untuk bisa ke pondok atau tidak ke rumah-rumah tahfiz, yang serahkan dengan mengucapkan basmalah dan alhamdulillah. Mudah-mudahan khotimi dan khotimat anak-anak ustadz semuanya ini dijadikan anak-anak yang soleh solehah. Dan jangan lupa, saya pesan kepada para khotimi dan khotimat, halo, saya pesan kalian sudah belajar di TPK Al-Amin ini, diajar ilmin itu untuk bagaimana Quran ini kita berusaha untuk sempurna membacanya sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Namun dengan lisan kalian yang fasih ini, perhatikan anak-anak, jangan pernah menggunakan lisan kalian yang fasih ini untuk menyakiti hati kedua orang tua kalian. Oke? Ataupun guru-guru kalian di sekolah dimanapun, yang pernah lisan kalian yang fasih ini digunakan untuk menyakiti hati kedua orang tua kalian, kedua orang tua kalian di rumah bapak ibu, di luar guru-guru kalian. Ya, gimana? Siap, nggih? Insyaallah. Mungkin itu saja sambutan yang lumayan panjang dari saya. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Mewakili semua guru-guru TPK Al-Amin, sekali lagi tiang lunas ampura, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya atas kesalahan khilaf kami, khidmat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Nujum atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan wali santri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Subaiyah Shalihah SPD. Kepada Ibu Subaiyah Shalihah SPD, kami persilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberikan nikmat kesehatan, keafiatan, serta kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara khotaman dan imtihan TPQ Al-Amin Dokutu yang kelima ini. Kedua kalinya tak lupa kita layangkan selawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Yang terhormat Bapak Camat Dokutu Rembige, yang terhormat Bapak Lurah Rembige, yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati 01, dan yang kami hormati para tuan guru, para alim ulama, para asatidz, bapak dan ibu wali santri yang berbahagia. Singkatnya, hadirin yang dirahmati Allah, sebelumnya izinkan saya selaku atas nama wali santri mengucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat guru, ustadz, ustazah yang telah membimbing anak-anak kami, mendidik anak-anak kami dengan penuh rasa kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan di dunia, insya Allah di akhirat nanti. Amin. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh panitia yang ikut mendukung untuk berlangsungnya acara ini, baik itu dukungan dalam bentuk moral, material maupun spiritual. Saya mewakili rekan-rekan wali santri, khotimin dan khotimat memiliki harapan semoga acara khotaman dan imtihan ini berjalan dengan baik dan lancar. Demikian kata singkat sambutan dari saya. Kurang lebihnya kami haturkan banyak-banyak maaf yang sebesar-besarnya juga, sehingga setelah ini kami merasa tidak ada beban dalam diri kami. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Subaya Solihah SPD atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sambutan yang selanjutnya dari tokoh agama, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Dr. Tuan Guru Haji Zainun MAG. Kepada Dr. Tuan Guru Haji Zainun MAG, kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak Camat Selaparang, Pak hadir pada kesempatan ini. Bapak Lurah, Pendidik, Bapak Ketua atau Koordinator Pimpinan Qiraati NTB, Bapak Ibu tamu undangan, khususnya kepada wali santri dan para santri yang berbahagia. Pertama-tama tentunya saya juga mohon maaf tadi agak telat karena ada tugas yang harus kita selesaikan terkait dengan nanti istilahnya diminta sambutan tiba-tiba nih mulai pada itu arah siapan itu begitu tahu kan keras dari ini tapi apapun itu ya mari kita kira ya. Ibarat orang menanam pohon gitu. Mulai dari biji atau bibitnya, bibit kita semai, kemudian setelah tumbuh kita tanam, setelah ditanam jaga air, jaga rabuk ini, jaga siramannya, jangan sampai rabuk salah, cara mengairinya juga salah. Kalau cara atau jenis rabuknya, pupuknya salah, cara aturan mengairinya salah, maka pohon itu tidak akan berbuah atau mungkin pohonnya mati. Ini proses. Bagaimana dengan qiraati? Dari proses-proses itu di mana qiraati itu? Qiraati adalah proses awal pembibitannya. Setelah dia menjadi bibit yang cukup bagus, jadi bibit unggul, tergantung sekarang mau diairi, mau dikasih pupuk, kemana lanjutannya. Kalau makin qiraati sudah bagus, ilmu tajwidnya, hafalannya bagus, amun salah aning ke sekolahan kadang-kadang kelah ilmuhan ini. Harus dicarikan situasi, kondisi yang memungkinkan anak itu berkembang. Jangan salah rabuk lawan ini. Yang dibutuhkan pupuk urea, lalu pupuk kandang isi dengan cocok. Yang siram si air hujan atau air pokok, air aki si disiram, mati dari tumbuhan ini. Oleh karena itu qiraati membuat bibit unggul. Jangan berharap qiraati yang diminta tanggung jawab supaya dia menjadi orang yang hebat, enggak. Qiraati hanya membuat bibit sudah unggul. Silakan dilanjutkan. Niki kalau dihubungkan dengan hadis, ada hadis yang populer di maaf. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ada juga redaksi hadisnya lain, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan bersih, tanpa noda. Lalu lanjutan niki tanggung jawab yang paling sudah orang tua. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Orang tuanya lah yang menciptakan kondisi lingkungan di mana itu berkembang, bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani, bisa menjadi manusia. Nah, tugas yang paling ini orang tua adalah mencarikan anak-anak kita lingkungan di mana dia tumbuh menjadi bibit yang tumbuh berkembang sampai berbuah dan berikan. Kalau anak kita tanya, dia ini milih sekolah, dia belum punya pikiran, belum punya maqasid, belum. Kitalah yang mencarikan dia. Lalu kadang-kadang orang tua sendik eman, gawe niki wapasrah. Aro nik mampu sekolahan anak, wasin. Ini jangan.
Kita tahunya yang sedang dan yang telah, yang akan di luar kemampuan kita. Jangan mendahului takdir. Meskipun tidak ada uang sekarang, serahkan sekolah, anak itu urusan Allah sudah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Masalah makan enggak susah, Allah sudah ngatur nih. Loh, yang berlebih ini karena kita rakus, takut mati, takut kelaparan, takut susah, hanya takdir Allah didahului. Wah, nikmat kuat membawakan anak nane. Padahal dia sendiri tidak tahu besoknya masih hidup apa tidak, besoknya masih bisa makan apa tidak. Jangan kita mendahului kehendak Allah. Kalau memang demikian halnya, sila keseriusan pejabat-pejabat di Mataram ini. Maaf Pak Lurah, tidak semua mereka dari orang-orang kaya, tidak semua mereka dari orang-orang yang hebat, tapi rata-rata mereka dari petani yang hidupnya siang malam bergulat dengan panas dan dingin. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. Itu yang berhasil. Kalau memang harta jadi ukuran, tentu orang-orang kaya yang jadi hebat. Tapi kenyataannya tidak semua orang kaya itu jadi hebat. Sebaliknya, tidak semua orang miskin itu hidupnya akan susah. Jangan khawatir. Nah, ini sekedar murah ini. Motivasi mungkin bahasanya ini. Sila ketuaan orang besar di Mataram itu. Ketua nama. Aku gawe nama. Kadang-kadang buruh tani, tukang sepeda, buruh kasar. Tapi di sini jadi orang besar. Oleh karena itu, jangan pernah ragu tentang bantuan, lindungan, dan perhatian Allah terhadap diri kita. Itulah jiwa Qur'ani sesungguhnya nih. Oleh karena itu, Quran bukan hanya sekedar dihafal. Ada 3 tahapan Quran ini membau. Selain kita belajar membaca dengan baik dan benar, yang kedua kita belajar memahami, mengetahui arti dan maknanya. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana hidup kita ini diwarnai dengan Al-Quran. Dede hafal Quran itu masih kira lekat. Maka orang ini hafal 30 juz. Loh iya itu aja menyusah di masyarakat ini. Jangan, harus dia linear istilahnya ini. Harus hafalan Quran itu terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ketika Aisyah ditanya, bagaimana sih alatnya Al-Quran Rasulullah itu? Karena khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Rasul itu dan Al-Quran. Nah, kalau Al-Quran sudah menjadi bagian dari hidup kita, masuk dalam niki kalimat paling atas niki, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kamu adalah mereka atau orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita mengajar Al-Quran, lalu murid kita mengajarkan lagi, muridnya dia mengajarkan lagi, itu namanya amalul jariyah. Salah satu daripada modal atau bekal kita di akhirat ini adalah amalul jariyah. Nah, 3 diantaranya nih. Yang pertama, ini disebutkan dalam hadis yang sering kita dengar juga nih. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin. Ketika seseorang itu mati, maka semuanya tidak akan membela, membacking kita kecuali 3. Yang pertama amal jariyah, kemudian anak yang soleh yang mendoakan kita. Nah, kaitannya dengan qiraat ini dalam rangka menciptakan bibit juga menciptakan anak-anak yang soleh, solihah yang mengantar kita juga. Ya, jauhan itu bekal ketika kita sudah meninggal dunia. Mereka mengirimkan Fatihah, mereka mengirimkan doa-doa istighfar pada kita. Justru berbahagialah Bapak Ibu yang anak-anaknya tekun kepada Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita dukung kegiatan dari Nabi Silahun Al-Amin atau Qiraati di lembaga ini,
karena sedikit yang singgung nih. Jangan sampai ada pikiran bahwa qiraat itu ada klaim khusus nih. Maaf nih ke masyarakat khususnya di sini. Qiraat itu salah satu metode dalam rangka mempercepat pemahaman bacaan Al-Quran. Metode ini banyak sekali. Ada An-Nur, juga nih. Ada juga metode yang mengkelompokkan huruf-huruf Al-Quran jadi 3 kategori. Yang pertama wahid yang satu-satu. Yang kedua sanin yang dua-dua karakternya. Kemudian juga yang sulasa yang ketiga. Yang satu-satu ini kematan alif, ini. Kemudian qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Niki satu-satu, ndak kanjen pada bentuk. Ada juga yang sanin, yang dua bentuknya sama. Zal, dal, ro, zi, sin, shin, shad, dot. Ada juga yang sulas, yang 3, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Pada wen, lauk-lauk orang beda nih. Ada juga yang metode seperti itu. Yang An-Nur juga ada yang tidak menggunakan baris, langsung dia bunyikan alif, kemudian ada di bawah dibaca i. Mon itulah yang tidak alif bawah i, alif depan u, alif atas a, nanti a i u lain niki. Panjang dia kalimatnya. Niki disingkat oleh An-Nur. A I U ndek kadung bacaan lain ke lain niki. Nah, yang kena yang bacaan lain alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Ada juga metode yang namanya metode Iqra ya. Metode Iqra. Semuanya sama. Tujuannya adalah mempermudah kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karena itu qiraat itu adalah sebuah metode. Sila kalau ingin cepat dan menguasai tajwid, masuklah ke qiraat ini. Anak-anak sebelum tamat SD dia sudah mantap tajwidnya. Tinggal yang ingin memiliki mau dibawa kemana anaknya setelah ini. Oleh karena itu sila seperti yang disarankan oleh Ketua TPQ Al-Amin tadi, carikan lanjutan anak yang ada tahfiznya, yang ada pendalaman Al-Qur'annya, supaya jangan sampai hafalannya ini menjadi hilang. Saya kira ini sambutan yang tidak jelas arahnya ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Atas segala keterbatasan dan kekurangan yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Tuan Guru Haji Zainul MAG atas sambutan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi dapat menjadi bekal untuk terus semangat mendidik anak-anak kita di jalan kebaikan. Seperti yang beliau sampaikan, bukan harta dunia yang menjadi penentu keberhasilan dan kesuksesan kehidupan seorang muslim. Sebagaimana juga yang termaktub dalam hadis riwayat Muslim nomor 2564 dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah pembagian ijazah.